전 곧 죽을 텐데 아이가 제 걱정을 많이 해요. 아이가 행복하게 살아가는 게 제 행복이죠. Permintaan Ibu Tukimin sepertinya sebentar lagi akan segera terkabul. Ingatannya tampak mulai menghilang. Ia melupakan jati dirinya juga Tukimin anak semata wayangnya. Membuat Tukimin merasa ironis dan sangat sedih melihat keadaan ibunya. Jin yang melihat itu juga merasa sedih bercampur marah. Dirinya kesal pada Hira karena dengan hilangnya ingatan Ibu Tukimin justru membuatnya tidak akan bahagia. Padahal saat Jin memilih resep kemarin, Jin berharap hanya ingatan buruk Ibu Tukimin yang terhapus agar Ibu Tukimin bisa tetap bahagia. Merasa Hira sangat kejam pada Ibu Tukimin, Jin pun marah dan memutuskan berhenti bekerja. Gilyong lalu segera menyusul Jin. Karena bingung harus apa, Gilyong pun memberikan hadiah pengusir mimpi buruknya. Ia lalu mengatakan jika Jin butuh teman bicara, maka dia selalu ada untuk Jin. Sementara itu di rumah sakit, tampak Hira mengunjungi ayah Jin yang tengah terbaring sakit dan meninggalkan setangkai mawar hitam. Sementara ibu Jin di luar tengah teleponan dengan anaknya. Saat kembali ke kamar, ayah Jin sudah dalam kondisi kejang-kejang. Ibu Jin lalu mencoba mencari keberadaan Hira, namun ia tidak menemukannya. Esok harinya, Jin pergi ke toko buku bersama Kim. Setelah cukup lama mereka dekat, Jin mulai merasa ada yang berubah dari Kim. Mulai dari gelagat Kim hingga di mana Kim tiba-tiba sering membatalkan janji temu dengan alasan ada jadwal syuting dadakan. Sementara itu di sisi lain, Hira rupanya mencari tahu tentang Jin dan Kim yang menjalin hubungan melalui Tuan Oh. Sepertinya Hira ingin ikut mencampuri takdir Jin, tapi Tuan Oh kembali mengingatkan aturan penyihir dan resiko yang nanti akan ditanggung Hira. Bu Wati, seorang penyihir senior juga datang dan melarang Hira agar jangan mencampuri takdir manusia, apalagi sampai mencoba mencabut kutukan yang ada pada seseorang. Malamnya, Gilyong yang masih stay di restoran itu kembali ditemui Tuan Oh. Tuan Oh menceritakan sedikit tentang alasannya memilih hidup sebagai asisten atau bayangan dari Hira, di mana ia dulu ternyata menyukai Hira hingga mengorbankan hidupnya asal ia bisa selalu ada untuk Hira dan melindunginya. Gilyong lalu meminta nasihat. Jika Jin juga berubah menjadi penyihir, apa yang harus dilakukan Gilyong? Tuan Oh pun meminta Gilyong agar mulai sekarang memikirkan keputusan apa yang nanti akan diambilnya. Esoknya di rumah Tukimin, karena dirasa tidak bisa menjaga dan merawat ibunya, Tukimin pun memutuskan meninggalkan sang ibu di rumah perawatan khusus lansia. Namun baru beberapa hari, Tukimin justru merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan ibunya di rumah perawatan dan bukannya merawatnya sendiri. Tukimin jadi merasa dirinya adalah anak yang buruk dan tidak berguna. Ia pun segera menyusul ibunya kembali dan memutuskan menyewa seorang perawat untuk merawat ibunya di rumah. Setibanya Tukimin di rumah setelah menjemput ibunya, Tukimin terkejut karena perawat yang melamar bekerja adalah adik tingkatnya semasa kuliah dan mereka juga pernah mendaki bersama. Hal ini membuat Tukimin jadi nostalgia dan mengingat masa mudanya. Saking larutnya dalam cerita, mereka pun sadar kalau mereka memiliki kecocokan dan ketertarikan sejak saling mengenali dulu. Anehnya, melihat Tukimin seperti sudah menemukan belahan hatinya, ibu Tukimin juga tampak sangat senang meski ia demensia. Siang itu mendapat kabar ibu Tukimin sudah pulang ke rumah, Jin pun pergi menemuinya. Di sana, tampak ibu Tukimin sangat bahagia dirawat oleh adik tingkat Tukimin. Seolah-olah ibu Tukimin ini tidak sedang hilang ingatan. Saat Jin diberikan kesempatan ngobrol berdua dengan ibu Tukimin, Jin kaget karena tiba-tiba ibu Tukimin sadar dari demensianya dan mengatakan Jin tidak perlu meminta maaf pada dirinya. Sekalipun ia kehilangan ingatan, ibu Tukimin senang karena keinginannya terwujud dan kini ia menjadi orang yang sangat bahagia. Ibu Tukimin bahkan berterima kasih pada Jin dan menyuruhnya agar jangan khawatir pada dirinya. 그게 무슨 행복이에요? 행복을 함부로 판단하지 말라고 했을 텐데.
Setelahnya, Jin kembali ke restoran penyihir dan akan bekerja lagi. Hal ini ia lakukan karena telah mengerti tentang arti sebuah bayaran atas keinginan dan semua itu ia pahami dari Hira yang terus meyakinkan Jin selama ini bahwa jangan menilai hidup seseorang dari sampulnya saja. Jin harus melihat hingga akhir untuk mengetahui kebahagiaan yang sebenarnya. Melihat Jin kembali, Gilyong tampak sangat senang, begitupun dengan Hira yang terkejut. Namun, Hira segera memerintahkan Jin untuk bekerja menyiapkan bahan-bahan untuk besok. 이루어진 거잖아요. 안 그래요? Sepulangnya Jin dari restoran penyihir, di perjalanan bersama Kim, Jin menceritakan tentang Tukimin yang akhirnya sebentar lagi akan menikah. Jin mengajak Kim menemaninya pergi ke pernikahan Tukimin tersebut. Sambil tersenyum, Kim pun mengiyakan ajakan Jin dan membuat Jin sangat senang. 1 bulan kemudian, tibalah hari pernikahan Tukimin dan kekasihnya. Pagi itu, Jin yang sudah sangat bersemangat akan pergi dengan Kim harus menelan kecewa. Karena tiba-tiba, Kim mengatakan tidak bisa menemani Jin karena ada urusan mendadak. Akhirnya, Jin pergi bersama Gilyong. Di pernikahan itu, Ibu Tukimin tampak bahagia. Kebahagiaan yang sama juga terpancar dari kedua mempelai yang mana turut membuat Jin dan Gilyong ikut bahagia. Setelahnya, Jin pun pamit pada Gilyong ingin ke toilet sebentar. Setelah dari toilet, tak sengaja Jin berpapasan dengan Kim yang ia pikir Kim ada di gedung tersebut untuk menyusulnya. Diam-diam, Jin pun terus mengikuti perginya Kim disusul Gilyong yang juga diam-diam mengikuti Jin. Hingga akhirnya, Jin mendapati Kim menghadiri sebuah acara perayaan ulang tahun anaknya. Jin kaget bukan main. Selama ini yang ia tahu, Kim adalah pria jomblo yang belum memiliki istri apalagi anak. Namun kini yang ada di hadapannya adalah kenyataan yang sebenarnya, bahwa ternyata Jin dibohongi tentang status Kim yang merupakan bapak anak satu. Kita lalu dibawa flashback kembali ke masa lalu di mana Hira belum menjadi seorang penyihir. Saat itu, Hira muda jatuh cinta dan memiliki seorang kekasih yang tak lain adalah ayah Jin. Namun, cintanya berubah menjadi dendam kesumat kala mengetahui ayah Jin ternyata sudah menikah dengan ibunya Jin. 누구세요? Hira pun meminta pada sang penyihir yang saat itu Buwati agar membuat anak dari kekasihnya kelak menderita dan tidak bahagia seumur hidup seperti dirinya. Anak tersebut ialah Jin. Itulah mengapa selama ini hidup Jin seperti selalu tertimpa sial dan sangat malang. Hal itu tak lain karena kutukan dari Hira sendiri. Sebagai bayaran dari permintaannya, Hira pun harus menjadi seorang penyihir. Beralih ke Jin yang kini tengah patah hati. Saat akan masuk ke rumahnya, Gilyong berusaha menghibur Jin dan mengatakan kalau ia ingin Jin bahagia. Malam ini Jin boleh menangis jika ia benar-benar tak bisa lagi menahannya. Saat masuk, Jin berusaha menenangkan dirinya. Ia lalu mengumpulkan semua barang-barang pemberian Kim dan membuangnya. Saat itulah tiba-tiba Kim muncul dan ikut masuk ke rumah Jin. Kim memberikan ribuan alasan dan penjelasan yang tidak masuk akal, membuat Jin jengah dan lelah dengan manipulasi yang dilakukan oleh Kim. Hingga akhirnya Jin dan Kim bertengkar hebat di mana Kim mulai kesetanan dan ia mencekik Jin. Untunglah Gilyong menyelamatkan Jin karena di jalan tadi ia berpapasan dengan Kim yang menuju rumah Jin. Kim pun dilaporkan ke polisi. Beruntung Jin sempat merekam perkelahian mereka hingga Kim tak bisa mengelak. Namun karena tak mau memperpanjang masalah, Jin memutuskan untuk tidak perlu sampai ke meja hijau. Karena ia terlebih dahulu akan memastikan apa sebab nasib-nasib buruk dalam hidupnya. Meski sedikit kecewa dengan keputusan Jin, Gilyong pun hanya bisa pasrah menuruti keinginan Jin. 지금부터 모든 법적인 문제는 저한테 말씀하시죠. Setelahnya, Jin bersama Tuan Oh lalu mengobrol. Jin masih menduga kalau pertemuannya dengan Kim karena dirinya memakan sisa coklat waktu itu yang membuatnya dikutuk dan mendapatkan takdir seperti ini. Namun Tuan Oh meminta Jin untuk memikirkannya dengan baik, dan Jin diminta mencari jawaban dari kenangan yang paling ia benci, yakni tentang ayahnya. 오랜만이야. Keesokannya, Jin pun pergi berangkat ke rumah lama mereka untuk menemui ayah dan ibunya. Di sanalah Jin mulai mengingat semuanya. Sementara itu di restoran penyihir, Hira berencana menutup restoran itu dan dirinya kini tengah memutus kontrak kerja dengan Gilyong. Gilyong lalu kembali menanyakan mengapa hidup Jin tidak pernah bahagia. Bahkan ketika Gilyong berada di sisinya, hal itu seperti tidak membantu.
Bukannya menjawab, Hira malah nanya balik. Jika Gilyong diberikan kesempatan mengajukan permintaan sekali lagi, apa yang akan diminta oleh Gilyong? Gilyong pun mantap mengatakan, dibanding meminta selalu berada di sisi Jin, Gilyong akan meminta supaya Jin hidup bahagia. Malamnya saat terbangun dari tidur, Jin melihat ibunya memasak masakan kesukaannya. Saat makan, Jin lalu memberanikan diri berbicara pada ibunya. Jin mengungkapkan kalau ia kini mengingat semua kenangan masa kecilnya. Dimulai dari saat ia tersesat di hutan dan diselamatkan seorang wanita, hingga pembicaraan ibu Jin dan bibinya tentang ayah Jin yang berperilaku buruk dan Jin yang ternyata bukan anak kandung ibunya, melainkan anak ayahnya dengan wanita lain. Saat momen mengharukan itu, Jin mengucapkan terima kasihnya karena sang ibu telah merawatnya dengan baik dan tulus. Tapi Jin mengatakan bahwa dirinya belum bisa memaafkan ayahnya. Sementara itu, ibunya juga mengatakan kalau dirinya bahagia memiliki putri seperti Jin. Meski bukan terlahir dari rahimnya, tapi hidupnya menjadi lebih bahagia sejak ada Jin. 이것만큼은. Keesokannya di restoran, tampak Hira tengah menyiapkan sebuah sajian sambil mengingat momen antara dirinya dan Jin di restoran itu. Saat akan memakan masakannya, Jin datang mengejutkan Hira. Namun yang membuat Hira semakin terkejut kala Jin memanggilnya dengan sebutan Oma. Ya, Hira adalah ibu kandung dari Jin. Sosok wanita misterius dalam mimpi Jin yang selalu menyelamatkan Jin ialah Hira. Sebab Hira sejak Jin kecil selalu mengawasi putrinya itu dimanapun dan kapanpun. Saat ini pasti kalian bertanya-tanya kalau Jin anaknya Hira, kenapa Hira mengutuk Jin? Oke, jadi gini ceritanya guys. Suatu hari Hira ini tahu kalau ayah Jin ternyata sudah memiliki istri. Jadi saking sakit hatinya dengan kenyataan itu, Hira pun membuat permintaan agar anak dari laki-laki yang dicintainya menderita dan merasakan hal yang sama seperti Hira. Tapi Hira ini tidak tahu kalau istri ayahnya Jin tidak bisa mengandung dan mereka belum memiliki anak. Setelah Hira membuat permintaan, itulah penyesalan terbesar yang datang di hidupnya. Ia baru tahu kalau dirinya tengah mengandung Jin, yang otomatis kutukan yang dimintanya akan menimpa anak kandungnya. Hira menangis dan memohon pada Bu Wati agar membatalkan permintaannya. Namun sesuai peraturan, permintaan yang sudah dibuat tidak bisa ditarik kembali. Seumur hidupnya, Hira pun sangat sedih dan menyesal karena telah membuat permintaan seperti itu. Hira bahkan tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Atas saran dari Bu Wati, Hira harus menjauh dari anaknya agar sang anak tidak menderita. Untuk itulah Hira mengantarkan Jin pada ibunya yang selama ini merawatnya. Mendengar semua cerita Hira, Jin tidak menyangka. Selama ini ia selalu membenci dirinya sendiri yang bernasib buruk. Ia bahkan menyalahkan dirinya atas semua kesulitan yang ia dan ibunya alami. Hira pun menenangkannya dan mengatakan kalau ialah yang salah, dan Jin tidak pernah salah. Hira bahkan tidak pernah menyesal telah melahirkan Jin. Jin langsung menangis mendengar perkataan itu. Saat itu Hira berniat melakukan balas dendam untuk Kim yang telah menyakiti putrinya. Namun lagi-lagi saat Hira akan memakannya, Jin kembali melarangnya. Balas dendam untuk Kim akan ia lakukan sendiri. Karena darah penyihir Jin telah bangkit, jika Jin membuat permintaan satu kali lagi, maka Jin akan berubah menjadi penyihir. Jin pun memasak sendiri menu yang cocok untuk balas dendamnya. Kali ini ia membuat 3 menu sekaligus. Setelah memakan masakannya, tubuh Jin mulai bereaksi mengeluarkan asap hitam menandakan dirinya telah menjadi seorang penyihir. Satu bulan kemudian, tampak Gilyong mengikuti ujian GAD atau ujian paket karena dirinya sudah putus sekolah. Nantinya hasil ujian ini bisa digunakan untuk mendaftar kerja atau lanjut kuliah. Ternyata selain mendaftar ujian GAD, Gilyong juga akan mendaftar ujian masuk universitas. Ayah Gilyong yang mengetahui itu sangat senang dan bangga pada putranya. Setelah mengikuti ujian, Gilyong bertemu dengan Yongjae. Yongjae bercerita kalau di sekolah sudah tidak ada lagi orang yang merundungnya. Saat ini ia tengah mempersiapkan untuk ikut ujian masuk universitas. Dan kini hidupnya juga jauh lebih baik. Sementara itu, Paino yang dulu sering merundungnya malah akan keluar dari sekolah. Paino terlibat skandal besar yang membuatnya akan dikirim ke luar negeri. Esoknya, Gilyong dan Jin nonton film bersama. Mereka akhirnya mewujudkan rencana yang dulu sempat batal.
Di jalan pulang, Jin pun mengucapkan terima kasihnya pada Gilyong karena selama ini selalu berada di sisinya di tiap keadaan sulit, yang tanpa sadar selama ini membuat Jin jauh lebih berani. Gilyong pun tersenyum senang mendengar perkataan Jin. Sementara itu di restoran penyihir, Hira bersama Tuan Oh tampak menyiapkan banyak makanan untuk sebuah perjamuan. Ternyata malam itu Hira mengundang Gilyong dan Jin untuk makan malam bersama. Hira sedikit terkejut karena ibu angkat Jin ikut hadir. Namun Hira tampak tidak lagi menaruh dendam. Ia menyambut kedatangan Jin dan ibu angkatnya dengan senyuman. Saat itu bertepatan Gilyong mendapat hasil ujian GAD-nya, di mana Gilyong dinyatakan lulus. Makan malam bersama itu pun jadi sekalian perayaan untuk Gilyong. Melihat kebahagiaan yang tercipta saat itu, Hira ikut tersenyum haru. Saat ini semuanya sudah jauh lebih baik. Hira dan ibu angkat Jin lalu mengobrol. Hira mengatakan kalau ia tidak akan meminta maaf, melainkan berterima kasih karena telah merawat Jin anaknya untuk waktu yang sangat lama. 우리 진이를 만난 게 내게 기적이었고 마법이었어. Setelahnya, Jin dan Gilyong ngobrol berdua. Saat itulah Jin menceritakan kutukan seperti apa yang ia buat untuk Kim dan keluarganya. Alih-alih membuatnya meninggal atau menghancurkan pernikahannya, Jin justru membuat permintaan yang membuat Kim menjadi orang yang lebih baik. Namun dengan rasa bersalah seumur hidupnya, Jin membuat Kim menghukum dirinya sendiri. Esoknya, Hira pamit akan pergi beberapa hari dengan Tuan Oh. Restoran penyihir itu kini ia serahkan pada Jin putrinya. Jin sempat mencemaskan ibunya itu. Namun Hira meyakinkannya dan mengatakan kalau ia pasti akan kembali. Jin lalu berkeliling ke rumah Hira. Penampilannya lalu berubah layaknya seorang penyihir. Ketika di restoran, Jin kembali mengingat tentang orang-orang yang sudah membuat permintaan di restoran itu. Tiba-tiba Gilyong muncul mengenakan setelan seorang asisten atau bayangan seperti Tuan Oh. Ternyata Gilyong telah memutuskan ia akan menjadi bayangan Jin. Ia akan mendukung Jin sama seperti Tuan Oh mendukung dan melindungi Hira. Setelahnya kita dibawa pada Jin yang tengah kedatangan pelanggan. Seorang pelanggan yang ingin membuat novel baru. Awalnya Jin sudah mirip sekali dengan penyihir yang mengeluarkan aura misterius dan sedikit menakutkan saat menyebutkan bayarannya. Tapi karena bingung menyebut sendi, aura tersebut berubah menjadi lucu dan sedikit menggemaskan. Bahkan Hira memperingatkan kalau bayarannya akan sedikit sakit dan menyakitkan. Keinginan penulis itu pun terkabul. Pada novel barunya, ia menulis tentang restoran penyihir. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Jin dan Gilyong yang tengah mempersiapkan restoran penyihir dan menyambut pelanggannya. Yap, dengan begitu, drama pun selesai. The Witch Dinner adalah drama Korea Selatan yang rilis pada tahun 2021. The Witch Dinner merupakan drama yang diadaptasi dari novel populer dengan judul yang sama karya penulis Gu Sang-hee yang terbit pada tahun 2016. Drama ini sejatinya memiliki cerita yang menarik dengan unsur misteri yang disuguhkan benar-benar tersampaikan ke penontonnya. Mengusung genre fantasi, cerita tentang penyihir yang menjadi poin utama dalam drama ini cukup memberikan detail yang memuaskan pada penontonnya. Pasalnya, penyihir yang digambarkan dalam drama ini bukanlah sosok penyihir yang kejam dan jahat. Justru sosok penyihir yang menyimpan luka dari masa lalu. Selain cerita yang menarik, The Witch Dinner yang merupakan sajian drama dari sutradara Seo Jae-hyun dan Lee So-hyun serta penulis Lee Yong-suk ini penuh dengan makna di setiap episodenya. Menunjukkan bahwa setiap orang memiliki keinginan yang berbeda, ada yang sederhana, ada pula yang keinginannya besar, yang dibayar dengan sesuatu yang besar pula. Tak hanya itu, drama ini juga mengajarkan pada kita agar jangan salah dalam mengambil keputusan. Jangan putus asa dengan takdir menyakitkan yang kita terima, karena mungkin saja melalui takdir yang menyakitkan itu, kita akan mendapatkan takdir yang jauh lebih baik. Tak hanya itu, kita juga belajar bahwa kita harus selalu berprasangka baik dengan takdir. Drama ini juga lengkap dengan semua unsur yang ada, mulai dari keluarga, percintaan, pertemanan, hingga hubungan dengan masyarakat dan orang lain, semuanya disinggung dan ditampilkan tanpa meninggalkan kesan yang membosankan. Justru sepanjang 8 episode, kita merasa puas karena scene dan dialog yang ditampilkan. Semuanya adalah bagian penting yang menjadi bahan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Penyampaian cerita yang bagus ini didukung pula dengan akting yang tak kalah menawan dari seluruh aktor dan aktris yang terlibat.
mulai dari Song Ji Hyo, Nam Ji Hyun, Cha Jang Hyuk, dan seluruh aktor dan aktris pendukung drama ini. Semuanya bekerja sama dengan baik hingga menghasilkan The Witch Dinner yang tak hanya menyajikan sajian menghibur dan menyegarkan, melainkan indah dan penuh makna. Oke, masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating drama The Witch Dinner 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.